Hai sahabat YXP, selamat datang kembali di segmen 7 wisata paling-paling. Kota Wamena di Provinsi Papua Pegunungan punya keindahan alam yang luar biasa. Terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua, ibu kota Kabupaten Jayawijaya ini juga punya beragam tempat wisata alam. Menikmati alam Wamena sangat menenangkan, mata akan terpukau dengan keindahan Pegunungan Jayawijaya. Cuaca kota kecil dan cantik di kawasan Lembah Baliem ini juga sangat sejuk. Lalu kira-kira ada apa aja sih yang indah-indah di Wamena? Nah, pada episode kali ini Mimin akan spill 7 wisata paling populer di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk informasi penting terkait masing-masing tempat wisata, akan Mimin tampilkan di layar supaya bisa sahabat YXP capture. Gak usah lama-lama, ini dia videonya. Nomor 7, Lembah Baliem. Tempat wisata terbaik Wamena ini menjadi kawasan tinggal beberapa suku Papua, seperti suku Dani. Hamparan rumput hijau dihiasi pemandangan Pegunungan Jayawijaya yang menjulang tinggi, siap menyambut kedatangan sahabat YXP. Lembah Baliem atau dikenal juga sebagai Grand Baliem Valley ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut yang dikelilingi pegunungan dengan pemandangannya yang sangat memukau. Gimana enggak, dari atas lembah ini sahabat YXP bisa melihat pemandangan seperti hamparan pantai dengan pasir putih. Tapi sebenarnya nggak ada genangan air seperti di pantai. Hanya saja tekstur pasir putihnya mirip dengan pasir pantai, bahkan terasa asin. Lembah Baliem juga punya bebatuan granit yang menonjol dari permukaan tanah. Konon dulunya kawasan ini adalah sebuah danau. Namun akibat gempa bumi terjadi perubahan alam sehingga lempeng bumi bergeser membentuk sebuah lembah. Selain memiliki keindahan alam, Lembah Baliem juga memiliki keindahan budaya nenek moyang yang masih kental melekat pada masyarakat setempat. Di Lembah Baliem sering diadakan festival yang selalu diadakan secara turun-temurun yang menampilkan perang suku, yaitu suku Dani, suku Lani, dan suku Yani. Festival dengan perang suku ini merupakan simbol kesuburan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Atraksi dalam perang ini hanyalah sekedar festival, bukan perang dalam konteks sebenarnya. Sahabat YXP dapat menyaksikan langsung pertunjukan unik ini. Biasanya festival ini diadakan menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Jadi sesuaikan jadwal ya kalau sahabat YXP mau menyaksikan festival ini. Nomor 6, Danau Habema. Danau Habema merupakan destinasi wisata Papua yang sangat menarik untuk dikunjungi. Terbentang luas di Komplek Pegunungan Jayawijaya, Danau Habema terletak di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Danau Habema ini terletak di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat Danau Habema menyabet predikat danau tertinggi di Indonesia. Saking tingginya, danau ini juga dijuluki danau di atas awan. Danau Habema terletak di kawasan Taman Nasional Lorentz. Danau ini masuk dalam zona subalpin di kawasan Taman Nasional Lorentz yang berjarak sekitar 15 km dari puncak Trikora. Oh iya, Danau Habema ini memiliki nama asli yaitu Danau Yuginopa. Nama Habema diambil dari perwira detasmen militer Belanda, Letnan de Habema, yang ikut mengawal ekspedisi pimpinan H. Lorentz di kawasan puncak Trikora tahun 1909. Nah, sahabat YXP, di sekitar Danau Habema terdapat banyak tumbuhan pakis purba atau Chatea atrox. Pohon pakis ini disebut purba karena diperkirakan telah tumbuh dari 438 juta tahun yang lalu loh. Wah, udah sepuh ya. Pakis purba tumbuh di tepi rawa atau sungai kecil di sekitar danau. Nah, untuk wilayah Danau Habema ini memiliki suhu yang dingin. Di siang hari, suhu udara di Danau Habema bisa mencapai 8 derajat Celcius, sedangkan suhu di sini bisa mencapai 0 derajat Celcius di malam harinya. Siapin jaket tebel ya sahabat YXP. Nomor 5, Distrik Purulu.
Berkunjung ke Papua kurang lengkap rasanya jika nggak berkunjung ke distrik Purulu. Ada banyak pesona alam hingga sejarah yang akan menambah pengalaman tak terlupakan. Potensi wisata di Papua nggak perlu diragukan, karena di sini banyak ditemukan hal menarik dan memukau perhatian. Seperti halnya distrik Purulu di Kabupaten Jayawijaya yang menyimpan mumi sahabat XP. Distrik Purulu dihuni oleh suku Dani yang mempunyai adat menyimpan mumi. Setidaknya ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Mumi yang bernama Wim Motok Mabel yang paling menarik perhatian pengunjung karena merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ke-7 suku Dani. Nama Wim berarti perang, Motok adalah pemimpin, dan Mabel adalah nama individu mumi ini. Sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel merupakan panglima perang yang paling disegani. Usia mumi pemimpin perang ini sekitar 300-an tahun, dihitung dari jumlah tali di leher yang ditambah setiap tahun berganti. Dari cerita sejarah masyarakat setempat, sosok Wim Motok Mabel sebelum meninggal dunia meminta jasadnya diawetkan. Tujuannya agar Wim Motok Mabel tidak hilang dari ingatan penduduk dan menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Menariknya, mumi ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, namun juga dapat dikatakan menjadi pembawa kesejahteraan distrik. Terlebih, semakin banyak minat turis mengunjungi distrik Purulu. Berbeda dengan mumi di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan kain kanvas, mumi distrik Purulu dibaluri lemak babi yang kemudian diasapkan. Proses mumifikasi memakan waktu 200 hari pengasapan setelah upacara Ap-Ako, upacara meninggalnya seseorang yang dijadikan mumi. Oh ya, tidak semua jasad yang meninggal bisa dijadikan mumi. Biasanya hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan panglima perang. Begitulah alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, karena mumi dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan kebahagiaan. Penduduk distrik ini mengandalkan uang dari pengunjung yang datang. Untuk satu grup biasanya diharuskan membayar Rp300.000 untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel sepuasnya. Tidak hanya menyaksikan mumi, sahabat XP bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Purulu. Ada berbaris koteka berbagai jenis, noken, kalung, gelang, dan beragam kerajinan tangan lainnya. Harganya bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Nomor 4, Pasir Putih Aikima. Pasir putih di atas gunung di Aikima Wamena, Papua merupakan fenomena alam yang unik dan menarik. Sahabat XP bisa melihat pasir putih tanpa lautan di sini. Pasir yang ada di lokasi ini mirip dengan pasir yang ada di tepi pantai. Ada pula batu-batu karang di sekitar hamparan pasir. Fenomena ini banyak menarik perhatian wisatawan dan pencinta alam karena keberadaannya yang gak lazim. Pasir putih di Aikima Wamena memiliki daya tarik yang unik. Terletak di daerah pegunungan, tepatnya di perbukitan yang mengelilingi lembah Baliem. Pasir putih ini menawarkan pemandangan yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Hamparan pasir putih ini berasal dari Danau Wiyu yang mengering akibat gempa dahsyat pada tahun 1813. Fakta lain bahwa lembah Baliem merupakan terbentuk dari danau yang mengering adalah dengan mudahnya menemukan bebatuan karang serta sisa-sisa rumah kerang yang tersebar di hamparan pasir putih ini. Hal inilah yang disebut sebagai keajaiban kecil dari Wamena. Lembah Baliem dengan hamparan pasir putih yang terbentuk secara alami dari fenomena alamnya. Selain bisa menikmati pasir putih layaknya di pantai, pemandangan yang ditawarkan lokasi ini juga memanjakan mata. Sahabat XP bisa melihat hijaunya pemandangan di lembah Baliem. Lalu keindahan lain yang ditemukan di dataran tinggi Wamena ini adalah ditemukannya bunga-bunga indah yang sulit ditemui dan tumbuh di tempat lain. Di antaranya bunga terompet dan bunga matahari. Nomor 3, Telaga Biru. Telaga Biru Wamena atau dikenal sebagai Kali Biru Wamena adalah salah satu destinasi objek wisata yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Telaga Biru yang tidak terlalu luas ini memiliki keindahan yang masih belum banyak diketahui orang. Tempat ini juga masih alami karena berada di tengah hutan dan jauh dari keramaian kota. Telaga Biru Maima yang dalam bahasa daerah disebut Desa Maima
yang berarti tempat di bawah di mana ada air, atau Wemaima. Hingga kini menjadi salah satu objek bersejarah dan lokasi objek wisata budaya yang dijaga oleh pemerintah daerah sekitar. Keunikan dari tempat ini yaitu airnya yang selalu berwarna biru kehijau-hijauan yang bersumber dari sebuah mata air di kedalaman sekitar 7 meter di bawah permukaan air laut dan tepat di bawah sebuah gunung. Hal ini yang selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Warga di Kabupaten Jayawijaya diminta untuk ikut melestarikan Telaga Biru atau Kali Biru. Bentuk pelestarian yang dilakukan yakni masyarakat atau pengunjung harus selalu menjaga kelestarian pohon-pohon di sekitar agar tidak ditebang, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga menjaga kearifan lokal setempat. Selain itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat sekitar telaga, yakni dengan menggali potensi produk kerajinan khas atau kuliner khas setempat yang harus dipasarkan di sekitar telaga. Nomor 2, air terjun Walesi. Seperti namanya, air terjun ini terletak di daerah distrik Walesi, tepatnya di Lembah Baliem. Untuk mencapai ke sini, satu-satunya perjalanan yang bisa ditempuh melalui jalur darat. Tapi tenang, perjalanan tidak jauh ke sahabat XP. Dari Bandar Udara Kota Wamena, air terjun ini hanya berjarak 8 km. Sahabat XP bisa menggunakan ojek dan beca untuk mencapai ke lokasi titik air terjun. Di sini kemampuan negosiasi sahabat XP sangat diperlukan nih. Semakin hebat, semakin murah. Namun jika sahabat XP ingin lebih berhemat, sahabat XP bisa berjalan kaki. Perjalanan gak akan kerasa nih karena letaknya yang merupakan lembah akan menyajikan pemandangan yang begitu indah. Hamparan rumputan hijau yang luas tersebar sejauh mata memandang dengan hiasan bukit kecil di kiri dan kanan. Udara di daerah Walesi juga sekitar 15 hingga 20 derajat Celcius. Wah, lengkap ya. Pemandangan indah ditambah dengan udara sejuk akan menjadi mood booster bagi sahabat EXP di kala penat bekerja di kota besar. Sesampainya di lokasi air terjun Walesi, sahabat EXP akan melihat beberapa susunan bebatuan kecil dan besar dengan di ujungnya merupakan semburan air terjun Walesi. Air terjun ini tidak terlalu curam namun memiliki sejuta pesona. Aliran airnya juga tidak terlalu deras dan memiliki kedalaman yang dangkal, sehingga sahabat EXP nggak perlu takut membawa keluarga untuk bermain air di air terjun Walesi ini. Warna air yang begitu hijau dan bersih tentunya akan membayar semua kepenatan sahabat EXP. Nomor 1, Goa Kontilola. Destinasi populer Wamena lainnya adalah Goa Kontilola. Goa Kontilola merupakan goa yang terletak di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Goa ini punya pilar-pilar batu alam yang unik sahabat XP. Suasana di Goa Kontilola sangat sejuk dan asri. Goa ini berada di kawasan perbukitan yang cukup terjal, tak jauh dari tempat bermukim suku Dani. Berbeda dari gua-gua lainnya, Goa Kontilola dikenal karena memiliki lukisan purba di dalamnya. Namun alih-alih lukisan biasa, masyarakat setempat malah meyakini lukisan ini sebagai bukti bahwa alien pernah tinggal di sini. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan lukisan-lukisan di Goa Kontilola memiliki bentuk yang cukup aneh. Lukisannya menggambarkan sosok yang menyerupai manusia. Anehnya, sosok manusia tersebut memiliki kepala gundul dan 4 jari saja. Inilah yang membuat masyarakat setempat percaya jika alien pernah menghuni Goa Kontilola dan menggambarkan sosok mereka di dinding. Belum lagi lukisan-lukisan ini berada di dinding yang letaknya sangat tinggi dan jauh dari tanah. Hal inilah yang membuat masyarakat makin yakin dengan teori alien tersebut. Hingga kini kebenaran soal teori alien di Goa Kontilola memang belum bisa dipastikan. Namun gak bisa disangkal jika lukisan purba di dalam gua ini adalah misteri yang sukses menarik minat banyak wisatawan. Semakin masuk ke dalam kawasan goa, maka sahabat EXP akan semakin menjumpai kelelawar yang jumlahnya ribuan. Keunikan-keunikan inilah yang menarik banyak pengunjung. Kalau sahabat EXP gimana nih? Tertarik juga nggak? Nah, itu
Itu dia sahabat EXP, 7 wisata paling populer di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan versi EXP Channel. Untuk harga dan ketentuan sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi pastikan sahabat EXP cek and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Sahabat EXP juga bisa rekomendasikan tempat atau wisata yang ingin dibahas di channel ini. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update informasi terbaru dari kami. Karena Mimin dan tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. See you in the next video ya. Bye-bye.